Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Hari ini hari Sabtu 25 Januari 2025, malam 26 Rajab 1446 Hijriah. Ini walaupun kondisi cuacanya nggak hujan, tapi maaf ya, formatnya POV dulu karena kebetulan saya lagi pakai masker ya. Saya lagi pakai maaf masuk angin. Saya lagi pakai masker dan karena ini mendadak hidung saya gatal pilek, alergi dingin saya kumat teman-teman. Ya, saya sudah agak lama ya mengidap rhinitis alergi dan sampai saat ini lagi ngumpulin duit buat paling nggak beli obatnya. Obatnya itu ada macam-macam, cuman saya nggak terlalu hafal karena saya bukan dokter. Kalau terapinya ada 3. Yang paling ultimate itu adalah imunoterapi. Tapi di Jakarta belum banyak ya. Nanti teman-teman tolong kasih tahu saya nanti di private contact di mana di Jakarta yang punya imunoterapi. Saya mau kebetulan. Di PC saya, di private contact saya kan ada tuh di kolom deskripsi di private contact saya. Nanti kasih tahu saya buat imunoterapi di Jakarta itu di mana gitu loh. Karena setahu saya di Jakarta ini jarang ada apa imunoterapi itu ini teman-teman. Jadi sebuah terapi untuk memperkebal tubuh kita itu dari virus dan juga dari alergen, katanya sih gitu. Jadi sebuah terapi untuk memperkebal tubuh dari virus dan alergen. Jadi kayak tubuh itu dibikin gak kaget gitu loh kalau ada terjadi perubahan suhu yang mendadak. Katanya sih begitu teman-teman. Makanya saya minta tolong diberitahu di Jakarta ini imunoterapinya di mana. Karena yang saya tahu kalau langkah medis buat meredam dan mengobati alergi hidung itu ada 2. Yang pertama ada siroterapi. Siroterapi itu jadi hidung kita tuh kayak dibekuin lah gitu. Kayak dibekuin apa gitu. Dan yang kedua tuh ada operasi namanya kalau saya nggak salah septoplasti. Jadi operasi ngangkat bagian dalam hidung apa itu saya kurang paham juga ya. Ya saya taunya itu teman-teman. Jadi ada beberapa bagian tubuh di hidung itu diangkat dipotong terus diangkat gitu. Jadi bagian dalam tubuh hidung yang sakit itu diangkat. Itu namanya septoplasti atau turbinoktomi apalah itu namanya. Saya kurang gak gitu paham ya. Jadi ada juga satu namanya FESS. Apa itu saya kurang nggak begitu ngerti ya. Yang jelas FESS atau FISS itu
adalah operasi untuk menanggulangi sinusitis. Operasi untuk menanggulangi sinusitis. Nah, jadi teman-teman, saya cuma memohon bantuan aja sih, ya, mana yang cocok di saya gitu loh, biar nggak kumat-kumat lagi. Meskipun kata ChatGPT, biar nggak kumat itu di siroterapi, katanya sih gitu. Hidung saya dibekuin, ya nggak tahu ya. Ya pokoknya ya kasih tahu saya deh mana yang cocok gitu. Ya. Nah, ya teman-teman, sebenarnya bukan itu yang menjadi bahan pembahasan ya. Tahu kan waktu itu saya bilang, saya kan ada rencana pindah dari sini karena kan saya pikir ya udah 20, ya hampir 22 tahun lah, 22 tahun ya tinggal di sini, berapa kali mengalami pergantian kepemimpinan di tingkat rukun warga, dan di beberapa kepemimpinan rukun warga terakhir ini rada banyak kontroversinya ketimbang banyak pencapaiannya gitu loh. Bagi kepemimpinan yang baru ini, yang saya waktu itu bilang korup ya, yang saya bilang korup bukan ini, saya cukup bilang korup aja kepemimpinan RW 08 Winter Permai Sangkaran Jakarta Selatan ini. Saya bilang waktu itu kan korup, tapi bukan berarti lantas bisa saya simpulkan ya korup atau korupsi itu gimana, karena ya ada teman saya jemaah Masjid Al-Karim Winter Permai Sangkaran Jaksel itu kayak apa ya mengatakan ketua RW 08 yang sekarang ini tuh ya mohon maaf maling gitu loh. Ya saya bilang saya nggak bisa mengiyakan gitu loh, karena kita kan masih ada asas praduga tak bersalah gitu loh. Yang populer dalam bahasa Inggris itu sebutannya innocent until proven guilty. Itu artinya praduga tak bersalah. Kita tetap harus pakai itu untuk sembari kita mencari pembuktian bener gak maling gitu loh. Karena kalau nggak bahaya teman-teman. Bukan apa-apa, kita kan udah nggak bisa lagi menggunakan pasal pencemaran nama baik kan, karena 310 KUHP kan udah dibatalkan oleh MK, oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu kan sudah dibatalkan oleh MK, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court, ya kan. Jadi walaupun begitu kita masih bisa dijerat dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pasal penyebaran berita bohong. Pasal penyebaran berita bohong dan juga pasal yang mengatur tentang undang-undang hukum pidana, yaitu pasal 1 yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1946 kalau saya nggak salah, tentang hukum pidana di Indonesia. Jadi saya pikir ya daripada kita berproblema dengan hukum ya saya bilang sebagai orang yang mempelajari hukum ya, walaupun saya bukan orang ahli hukum atau orang hukum gitu ya, tapi saya lebih untuk hal ini lebih condong menahan diri sampai itu dia
Saya menganut asas praduga tak bersalah, atau yang populer disebut innocent until proven guilty. Karena kalau kita udah menuduh orang tanpa sebarang bukti, bahaya teman-teman. Bahaya, kita bisa, ya mohon maaf gitu ya, bisa ya kita jadi gak enak aja dipandang orang sebagai orang yang merusak nama baik orang itu. Ya gimana lah gitu ya, kan gak enak juga ya kan, malah banyak ininya. Jadi kalau tuduhan ketua RW yang sekarang maling itu harus bisa dibuktikan dulu, ada bukti hukumnya. Karena kalau gak ada bukti hukumnya bisa repot gitu loh, bisa repot. Dan itu pun juga kalau dalam tuduhan hukumnya itu harus dengan argumentasi yang tepat gitu loh. Harus argumentasinya berdasarkan fakta dan data yang ada gitu loh. Bukan argumentasi yang dilahirkan karena sentimen gitu loh. Kalau ada argumentasi yang lahir karena sentimen, susah teman-teman. Saya pun juga bisa jadi korban dari orang gak suka sama saya nih. Ya, sebaik apapun saya tetap akan dipandang jelek sama orang yang gak suka sama saya. Kenapa? Karena sentimen. Gitu. Jadi saya pikir kalau argumentasinya dibangun berdasar sentimen sih jangan ya teman-teman ya. Tapi harus berdasarkan fakta dan data yang ada gitu loh. Jadi makanya kalau masalah ada tuduhan seperti itu, ya saya sih lebih memilih untuk menggunakan asas praduga tak bersalah atau innocent until proven guilty. Tapi kalau menurut saya gini aja deh, kalau misalkan situ punya rasa nggak percaya gitu, ya kan tinggal simple, ajukan aja no confidence motion atau mosi tidak percaya. Kumpulin dah tuh masa yang merasa tidak percaya dengan kinerja dari ketua RW 08 BBP Pesanggerahan Jaksel ini. Ya habis itu serahkan ke camat, ke ketua kecamatan, dan juga ke ketua kelurahan atau kepala kelurahan, biar nanti diproses apakah disetujui atau enggak gitu loh. Tapi kan untuk menyusun no confidence motion ini kan nggak mudah teman-teman, karena kan kita nggak tahu kan isi hati warga sini kan bermacam-macam. Ada yang pro dengan kepengurusan RW 08 BBP yang sekarang, ada juga yang kontra. Itu sih biasa teman-teman. Makanya saya bilang memang harus ada oposisi, harus ada pihak yang berperan sebagai penyeimbang, yang melaksanakan adanya checks and balance dalam kepengurusan ini gitu loh. Dan pihak yang beroposisi yang melakukan checking and balancing itu juga nggak boleh bias, nggak boleh kesannya tuh kayak oh ya always opposing karena sentimen pribadi. Jangan, itu namanya destructive opposition. Tapi kita harus menjadi pihak yang konstruktif atau constructive opposition, beroposisi yang konstruktif gitu loh. Kalau yang bagus ya kita akui bagus, kalau yang nggak bagus ya kita akui nggak bagus. Jadi nggak didasari kita
beroposisi ini tidak dengan sentimen. Beroposisi ini tidak dengan sentimen, nggak dengan sentimen pribadi, tapi beroposisi secara rasional, secara bijak, secara kritis gitu loh. Bukan didasari oleh bias karena nggak suka dengan si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Nggak boleh. Kalau udah kayak gitu jelas saya nggak setuju gitu. Ini mah sama aja merusak demokrasi, merusak tatanan berpolitik di Indonesia yang sudah ditata dengan rapi selama hampir 27 tahun reformasi ini. Kalau saya sih gitu pandangan saya tentang ya itu gitu loh. Jadi maaf kalau saya punya pandangan sendiri tentang adanya tuduhan yang seperti itu. Saya pikir ya harus bisa dibuktikan dulu. Saya menggunakan prinsip innocent until proven guilty, atau menggunakan asas praduga tidak karnival baru, asas praduga tidak bersalah dulu. Karena kalau udah kita main hakim sendiri repot gitu loh. Kita kan negara hukum, walaupun kenyataannya hukum kita ya beginilah keadaannya gitu kan, tapi kan nggak bisa kita main hakim sendiri, itu nggak boleh, nggak dibenarkan gitu loh. Kita main hakim sendiri nggak boleh lah, ya negara hukum gitu, nggak boleh. Saya kalau udah main hakim sendiri itu jelas saya adalah orang yang sangat nggak pernah setuju dengan cara seperti itu. Nggak boleh, saya nggak suka kalau udah kayak gitu, nggak pernah setuju saya. Tapi kalau memang ada tuduhan seperti itu harus bisa dibuktikan. Di mana letak malingnya? Mana yang bisa jadi barang buktinya? Atau bahasa Inggrisnya proof of evidence-nya. Atau evidence proof-nya. Jangan ngatain orang maling padahal sebenarnya orangnya nggak maling. Ya itu fitnah. Jangan teman-teman. Jangan, itu nggak boleh. Saya tidak pernah setuju dengan cara seperti itu. Makanya saya selalu bilang, ya, saya selalu bilang kalau kita nggak suka sama orangnya, nggak suka tuh yang wajar aja gitu loh. Kalau suka sama orangnya, suka tuh yang wajar aja, nggak usah yang lebay gitu loh. Apalagi sampai fanatik buta, jangan. Oke, terkait dengan yang tadi pagi saya sampaikan, ya, saya punya pandangan lain tentang orang kalau makin kaya, makin dia ada peluang dihormati banyak orang. Analoginya adalah ketika di hotel, orang yang pakai taruhlah mobil Fortuner, ya, Crown, Camry, Pajero Sport, ya, Land Cruiser dan mobil-mobil mahal itu pasti dihormatin, dibukain pintunya, apalagi bahkan disediakan valet parkingnya. Nah, disediain parkir valetnya. Nah itu kalau di beberapa mall yang punya valet parking ya. Kalau udah disediain valet parking ya itu. Jadi makanya apa itu? Jadi makanya kalau cara pandang seperti itu menurut saya cara pandang orang pagan. Itu bukan cara pandang orang yang beragama Islam. Bagi saya, ya kan memang orang itu menunjukkan dunia bekerja. Ya saya bilang ya selama mayoritas penduduk dunia ini adalah orang pagan ya,
Ya cara pandang seperti itu ya memang benar. Kan tahu sendiri agama mayoritas penduduk dunia ini kan mayoritas beragama Kristen. Kristen itu bagi sebagian orang tuh kan ajaran pagan. Ajaran pagan yang diwariskan dari Yunani. Penyembahan kepada manusia kan, manusia yang dituhankan. Kan katanya Tuhan mengambil rupa manusia, atau firman yang menjadi manusia, katakan dalam doktrin mereka. Ya. Firman yang dagingnya. Firman itu adalah dagingnya. Firman yang menjadi manusia gitu loh. Lah kan ini kan sama aja menyembah manusia kan. Ya, Tuhan mengambil rupa manusia. Lah, saya bilang, kok manusia dituhankan? Ya salah gitu loh. Ini kan ajaran pagan. Belum lagi mereka yang konon katanya menurut beberapa ilmuwan ya. Menurut beberapa ilmuwan dan apologet ya, apologet Islam terutama, ternyata mereka ini juga menyembah matahari, Dewa Mitra namanya. Lah ini kan ya ajaran yang seperti ini ajaran pagan dong. Iya. Jadi makanya selama ajaran pagan itu masih ada, ya cara pandang yang kita sebut umumnya materialistik itu, cara pandang materialisme seperti itu akan tetap ada gitu loh. Percaya deh, cara pandang materialisme seperti itu ada. Betul. Kenapa? Karena mayoritas penduduk dunia ini adalah orang pagan. Orang Islam ini cuma 1,8, 1,9 hampir 2 miliar. Kristen 2,1, hampir 2,2 miliar. Cuma selisih berapa ratus juta penduduknya. Ya kan? Iya, jadi gimana ya? Andai cara pandang tersebut bisa berubah, andai mayoritas penduduk dunia ini beragama Islam, beragama Allah. Lah, Allah itu mengutus semua nabi kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Itu adalah menyembah Allah. Dengan cara apa? Bersujud. Menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Tauhid. Bukan menyembah yang lain. Bahkan dalam perjanjian lama, Old Testament itu disebut, jangan ada sesembahan lain selain dia. Ini kan sama maknanya dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan lain, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu ada dalam perjanjian lama. Jangan ada sesembahan lain selain Allah, selain Eloah. Gitu loh. Tidak ada sesembahan lain. Kan sama halnya dengan la ilaha illallah. Bahkan di beberapa pasal dan ayat di perjanjian lama itu menegaskan hal tersebut. Sebenarnya nggak boleh itu mobil pribadi pakai strobo biru kayak gitu, nggak boleh itu. Kecuali kalau memang dinas kepolisian, nggak boleh itu sebenarnya. Itu udah pelanggaran terhadap undang-undang LLJR itu, nggak boleh. Itu nama buat apa kayak gitu? Nggak ada gunanya. Berikutnya ya. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Yang seperti tadi nggak boleh. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Jadi di perjanjian lama sendiri juga diperintahkan sembahlah satu Tuhan yang esa. Sama halnya dengan qul huwallahu ahad. Tahu nggak? Al-Quran itu hadir sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, termasuk
kitab Injil dan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu, Old Testament itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Ada beberapa lagi yang serupa ditegasin lagi di Perjanjian Baru mengenai tauhid itu, penyembahan hanya kepada satu Tuhan dan tidak boleh menuhankan yang namanya manusia. Tuhan itu bukan manusia. Iya. Jadi Allah mengatakan dalam satu ayat dalam Al-Quran, Islam ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi selama kita masih didominasi oleh mayoritas orang-orang pagan, ya mohon maaf, cara pandang seperti yang diutarakan di TikTok tadi itu masih betul. Karena materialisme ini kan salah satu turunan dari paganisme selain feodalisme. Ingat loh, feodalisme itu turunan dari paganisme. Apalagi materialisme, hedonisme, konsumerisme, itu turunan dari paganisme semuanya. Cult of personality, pengkultusan, itu juga bagian dari paganisme. Itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nggak boleh yang seperti itu. Ya kan? Nggak boleh gitu loh yang seperti itu. Makanya kita sebagai umat Islam, tauhid itu adalah sebuah kemutlakan. Menyembah Allah, menuhankan Allah, ya, la ilaha illallah, itu adalah sebuah kemutlakan yang nggak bisa dibantah sampai berbilah-bilah. Sampai kapanpun nggak akan bisa dibantah. Percayalah. Makanya kita sebagai umat agama Allah ini harus bangga. Apalagi dalam ayat terakhir suratul Hajj disebutkan Allah sendiri yang memberi nama ajaran ini dengan nama Muslimun. Allah sendiri yang memberi nama ajaran agama ini dengan nama Islam. Nah, iya kan wajar kalau Islam itu disebut agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah kata agama yang dibenarkan oleh Allah adalah Islam. Iya. Makanya bangga kita sebagai agama Allah. Nah pertanyaannya, kenapa kok mayoritas bukan penyembah agama Allah? Ya ini biar jadi pelajaran buat kita, aja di medan dakwah buat kita untuk menyadarkan kita semua datang dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah, ya kan? Nah orang-orang yang tidak bertuhan, tidak beragama, irreligious people gitu ya, mereka kan selalu mendewakan, oh kami menggunakan logika dan akal sehat, kami menggunakan sains. Sekarang saya tanya, sumber dari semua itu dari mana? Kalau bukan dari Allah, ya, sumber dari semua itu kalau bukan dari Allah. Semen siapa? Sumbernya dari mana? Dari Allah. Bahannya. Tenaga listrik, yang paling simpel, tenaga listrik, tenaga air, bahkan tenaga air laut itu sumbernya dari mana kalau bukan dari Allah? Ya enggak?
Iya, akal sehat itu siapa yang menciptakan? Allah. Itu keistimewaan antara manusia dengan binatang, manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Apa? Akal sehat. Tapi tidak untuk dituhankan akal sehat itu. Akal sehat itu untuk dipakai. Yang kita tuhankan siapa? Yang menciptakan akal sehat. Siapa yang menciptakan akal sehat? Ya Allah. Bukan kita. Dijamin deh, orang-orang yang gak beragama, orang-orang yang gak bertuhan, kalau dicecer kayak beginian, pasti akan marah, akan tantrum duluan. Kenapa? Ya karena mereka dijebak. Dijebak oleh siapa? Oleh setan. Dijebak oleh nafsu. Dijebak oleh iblis. Disesatkan oleh setan. Kenapa? Karena itu satu kan tugasnya syaitan, tugasnya iblis itu kan menyesatkan orang sampai hari kiamat. Satu. Yang kedua, ya karena mereka disesatkan dengan narasi disesatkan dengan dogma surga yang sebenarnya itu ada di dunia, enggak di mana-mana. La ilaha illallah. Saya bilang, ini udah jelas sesat ini kalau udah kayak begini. Iya. Jadi teman-teman semua, ya makanya ubah itu. Nggak boleh kita umat agama Allah, umat Islam ini berpagan-pagan, itu nggak boleh teman-teman. Ya, kita menyukai orang karena Allah. Ya, kita menyukai sesuatu karena Allah. Itu aja. Kita suka sama orang karena kepribadiannya, karena kebaikannya, karena ketulusannya, karena tutur katanya, karena kearifannya, kebijaksanaannya, kecerdasannya, dan kelebihannya yang bersumber dari mana? Dari kasih sayang Allah. Dah itu aja. Sesuatu pun begitu juga. Sesuatu yang dibikin oleh manusia, kita suka karena apa? Karena dibikin oleh manusia pilihan, ciptaan Allah yang bisa membuat sesuatu yang kita anggap baik. Sangat seperti itu. Kita nggak suka sama orang kenapa? Karena tadi tutur katanya, perilakunya, akhlaknya, perangainya dan sebagainya. Nggak boleh kita berpagan-paganin, nggak boleh. Bagi feodal nggak boleh. Islam tidak mengajarkan itu. Makanya saya selalu bilang, ya, kalau kita orang Islam, kita orang agama Islam, kita nggak boleh hukumnya saling meninggikan diri kita di antara sesama hamba Allah. Nggak boleh. Jabatan, pangkat, titel, apa itu sementara. Atribut keduniaan yang kita pakai ini cuma sementara. Gelar atau titel terakhir kita tuh adalah almarhum, almarhumah, the late kalau bahasa Inggrisnya. Makanya jadi kalau saya boleh sampaikan, ya, nggak boleh kita kayak gitu makanya kan itu kan jadi asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah At-Takatsur, bermegah-megahan. Nggak boleh. Bahwa kita harus kaya, iya betul, tapi bukan berarti kita menuhankan harta benda loh. Kaya iya, tapi tidak untuk menuhankan harta benda. Enggak teman-teman. Bahwa harus punya harta iya, tapi tidak untuk dituhankan. Bahwa kita harus menghormati antar sesama manusia, memuliakan, berbuat baik, iya, tapi tidak untuk dituhankan. No. Tidak untuk disembah-sembah, tidak juga untuk didewakan.
Bahwa kita harus menghormati, iya, tapi sewajarnya. Jadi nggak boleh kita hormat orang, kita hormat sama orang kalau orang tuh punya kemana-mana pakai mobil Ferrari gitu. Nggak sekalian aja pakai mobil Bugatti gitu yang lebih mahal dikit. Tuh dah tuh. Tai itu langsung kasih karpet merah. Nggak sekalian aja karpet kuning, karpet hijau gitu. Iya. Nggak boleh teman-teman. Itu bukan cara pandang orang Islam teman-teman. Kejar dunia iya, harus. Tapi jangan lupa akhirat. Nah, akhirat itu tujuan akhir kita. Kan kita selalu berdoa kepada Allah di akhir doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakanlah kami dunia akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kan kita selalu doa. Kita kan berharap Allah itu membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Itu kalau saya cara pandangnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ini udah agak mendingan hitung saya. Jadi semua atribut keduniaan kita tuh cuma temporer teman-teman, cuma sementara. Nggak dibawa mati nggak? Ya kalau di luar konteks amal jariah sih enggak. Itu loh. Beda teman-teman nih ya, saya kasih tahu karena nih amal jariah itu kalau kita mewakafkan sebagian dari harta, kalau kita memberi sebagian dari harta kita memang untuk tujuannya itu. Sebagai contoh, kita punya tanah, kita wakafin tanah itu. Tanah diwakafkan untuk jadi masjid itu misalkan. Nah itu jadi amal jariah. Jadi amal jariah sampai kapan? Pahalanya ngalir terus. Pas kita di alam kubur itu, pahalanya putus pada saat masjid itu hancur. Bukan dihancurin, dia hancur karena bencana alam terutama gempa bumi, tsunami, angin tornado, angin puting beliung, angin ribut, apa segala macam, banyak tuh. Itu masuknya amal jariah teman-teman. Kita nyumbang uang amal jariah kepada siapa? Misalkan ke masjid atau ke panti asuhan. Pahalanya ngalir terus. Atau kita nyumbang pakaian bekas kita yang proper loh ya, jangan pakaian udah burikan, udah robek-robek baru kamu kasihkan ke panti asuhan. Itu namanya nggak manusiawi, nggak boleh. Kayak saya nggak setuju kalau kayak gitu. Kita nyumbang ke panti asuhan pakaian bekas. Boleh nggak? Boleh. Jadi amal jariah nggak? Bisa. Sampai kapan? Sampai pakaiannya hancur. Itu. Jadi harta yang sebagian kita keluarkan dengan tujuan untuk amal jariah, nah itulah amal jariah. Tapi kalau di luar dari amal jariah, memang harta nggak dibawa mati. Kita bisa aja loh mengeluarkan harta kita untuk beramal jariah. Kayak tadi contohnya. Kita punya tanah. Tanah kita wakafin jadi masjid. Misalkan. Itu akan jadi amal jariah. Atau tanah kita wakafin jadi pesantren, jadi ma'had.
itu akan jadi amal jariah loh. Bahkan mobil kita wakafin. Buat jadi mobil operasional masjid misalkan. Atau bahkan jadi mobil ambulans, mobil jenazah. Gitu misalkan. Itu akan jadi amal jariah juga. Sampai kapan? Sampai mobilnya hancur. Bukan dihancurin, hancur. Gitu. Jadi itu ngalir terus pahalanya. Tapi yang paling penting adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Maka ini saya selalu wanti-wanti kepada para ayahanda, para ibunda, para abi, para umi, ya, para abah, para ambu, bapak ibu, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, nyonya-nyonya sekalian, ya. Nomor satu, ngedidik anak, doain anak. Harapan tertinggi anak itu adalah doakan anaknya itu soleh soleha. Doakan biar bisa nanti ketika orang tua meninggal ketika bapak ibunya sudah tiada, sudah nggak bersama kita lagi di dunia, ya, paling tidak bisa didoakan, bisa didoakan. Bukan berarti nggak perlu mendoakan yang biar pintar apa ini itu, boleh. Tapi nomor satu apa? Doakan anak yang soleh soleha. Bisa mendoakan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Mengapa kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti mati. Bisa mendoakan. Mendoakan, ya. Mendoakan, kirim doa. Kirim doa itu nggak dilarang. Siapa yang ngelarang kirim doa? Kasih sini ke hadapan saya. Kirim doa kepada orang tua kita yang telah wafat, kepada guru-guru kita, kepada alim ulama kita, kepada tokoh bangsa kita, kepada para bini sepuh kita. Yang ngelarang siapa? Coba sini, panggil, hadapkan ke saya. Gak ada, teman-teman. Sampai doa kita. Mau yasinan tiap malam Jumat, mau kita tawasulan tiap hari, sampai, teman-teman. Itu yang saya budayakan di majelis teman saya sebelum saya mulai ngajar. Kita tawasulan dulu. Siapa ngelarang tawasulan? Sini, hadapkan ke muka saya. Bawa dalilnya. Saya juga akan bawa dalilnya bahwa tawassulan itu boleh. Ya. Boleh, teman-teman. Tidak ada yang larang. Apakah sampai doanya? Sampai. Yang bilang gak sampai siapa? Begitu, teman-teman, ya. Oleh karenanya, ya, pada para bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, nyonya-nyonya, para abah, para ambu, abi, umi sekalian, doakanlah. Paling nomor satu, doakan anak itu saleh saleha. Paling tidak bisa mendoakan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Gak orang lain yang mendoakan, tapi anaknya yang mendoakan. Tidak lupa mendoakan orang tuanya yang telah wafat itu. Insya Allah, mohon maaf, doa ngalir terus, kita bisa jadi syafaat loh buat orang tua kita di yaumul mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Jadi ayolah teman-teman. Ya, saya cuma ingin mengakhiri
Chatterbox hari ini dengan udkhulu fisilmi kafah. Kalau kita berislam, berislamlah dengan sungguh-sungguh. Berislamlah dengan kafah. Dengan serius, dengan maksimal, dengan all out. Jangan setengah Islam, setengah pagan, gak boleh. Kalau Islam, Islam full, kafah. Kalau pagan, pagan sekalian, gak usah nanggung-nanggung. Ya. Tapi percayalah, kalau kita Islam benar, jaminan masuk surga di depan mata. Tapi kalau kita pagan, jaminan masuk neraka di depan mata. Semua adalah pilihan. Ya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai kita bertemu kembali di lain waktu.